Sahabat-sahabat Garuda fan, enjoy the moment. Kita tetap satu padu dan satu komando bahwa timnas Indonesia itu akan melaju ke Piala Dunia. Ingat, Piala Dunia, bukan Piala AFF. Bahkan dari Bung Binder mengatakan, kok mereka sepertinya berambisi besar di Piala AFF dan mereka ingin menurunkan beberapa pemain keturunan dan juga pemain senior, full senior di Piala AFF ini. Kenapa mereka lupa? Kalau para pemain-pemain ini di level senior, full senior, kalau cedera karena hanya Piala AFF, baik itu Piala Ciki dan segala macam, Piala RT kemarin, dikatakan oleh beberapa cawe-cawe, mereka sangat lucu. Kalau mereka cedera, bagaimana nasib kita ketika sudah merasakan bernostalgia bahwa timnas Indonesia bisa mentas di Piala Dunia. Gara-gara Piala AFF misalkan pemain cedera, siapa yang mau bertanggung jawab? Siapa yang mau disalahkan? Tolong jangan membuat narasi-narasi yang memecah belah publik Indonesia ini yang sedang fokus bagaimana mentasnya adalah di Piala Dunia. Tolong kepada para pengamat dan juga para supporter lebih cerdas sedikit. Karena kita sedang diuji kecerdasan kita, pemikiran kita dengan beberapa statement yang dikeluarkan oleh beberapa narasi dari podcast apa itu ya, pertemuan itu ya, di salah satu di TV swasta itu ya. Pasti kalian tahu kan TV apa, live apa, judulnya apa, podcastnya apa, ranahnya apa. Ini sangat lucu. Sekelas Australia, sekelas Jepang, sekelas Korea itu tidak bermentat dengan yang namanya Piala Ciki. Sekali Piala Ciki tetap Piala Ciki. Toh mereka, saya juga curiga kenapa yang dikatakan Akmal Marhali kemarin, pihak AFF marah kepada Sintayong menurunkan tim U22. Atau ini adalah beberapa yang berkedok memang betul-betul untuk mencederai, karena kita ketahui permainan AFF itu seperti apa. Yang namanya ASEAN itu kalau permainannya memang begitu-begitu saja kan. Hingga Bapak Erick Thohir pernah mengatakan, bahkan kritikannya, ayo kita bersaing dengan baik, ayo sampai jangan mencederai pemain. Seperti kita wawancara Pak Erick Thohir di beberapa dengan para reporter ya, bahwa Bapak Erick Thohir mengatakan bagaimana nasib Evan Dimas yang cedera gara-gara Piala AFF ini. Kok seperti persaingannya itu bukan untuk menjadi petarung permainan sepak bola, kok seperti Mortal Kombat kan. Oke sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, ini ada analisa dari para pemain, mantan pemain timnas Indonesia, Greg Nyokolo, dan di podcast saya bersama Bung Valen. Kecerdasan dari Bung Valen, apa kecerdasan dari Greg Nyokolo sebagai pemain yang memang betul-betul mentas di atas rumput hijau bersama si kulit bundar. Bagaimana pemain yang dulu dengan pemain sekarang di level timnas Indonesia saat ini memang seolah-olah membantah para kritikan, para pembenci timnas Indonesia lah. Kita tahu sekarang siapa, bahkan Coach Justin sekarang kok tidak, apa itu ya, Coach Justin sekarang sudah tidak seperti menjilat ludahnya sendiri. Oke sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, ini sepertinya terlalu lama, mari kita simak bersama. Dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue harus ganti. Walaupun dia ngelolosin ya, ujungnya. Ya. Bukan gue nggak dukung dia. Cuman gue gak yakin dia orang yang tepat membawa kita yang bisa mengangkat dia ke level standar Eropa. Tapi kita nggak lihat apa yang Sintayong lakukan. Proses. Aku tahu apa yang dia bisa hadapi karena aku pernah di situ. Orang di media semua bisa punya opini, ini, but it's not easy ya kerja di sini. Yes. Belum lagi pelatih online. Pelatih online lebih banyak sekarang. Belum lagi. Dia lisensi online. Ya, tapi juga yang unofficial. Unofficial semua. Semua nggak pernah tendang bola. Satu, seumur hidup mereka, but
Mereka bisa duduk di depan TV bilang, oke, ini diganti. Ini out. Oke, in. Out. 1 hari main bagus. Oh, dipuji habis. Besoknya mainnya kurang. Ayo keluar, cancok. Cancok, cancok, cancok. Di Indonesia, pokoknya yang penting fight. Lari. Kram, habis. Pokoknya fight. Lari. Oke. Kerja keras. Itu nggak cukup buat menang pertandingan. Maka setiap kita ketemu Thailand, kita sulit menang. Kenapa? Karena Thailand bukan hanya kerja keras. Kamu bisa lihat mereka tik tok, lihatnya kok mereka jalan main bola. Kayak Jepang kemarin. Exactly. Nah, pemain keturunan. Kalau kita lihat Marcelino, dia tetap gaya Indonesia. Lari. But untung dia punya teknik, ya. Dia bisa kasih semua dalam 70 menit. Kasih habis, keluar. Which is okay, fine. Ada pelatih suka begitu. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sintayong. Mereka mau kerja. Zaman aku di timnas, semua manja. Dimarahin sedikit, kayak Hello Kitty. Pelatihnya dimitin, pelatihnya harus ganti, manajemennya harus ganti. Seriously? Oh ya, selalu begitu. Sekarang Pak Erik datang kasih Sintayong bilang, you don't wanna work hard, kamu gak mau kerja keras, keluar. Kamu lihat sekarang mereka di mana? So, this is football. Football is not for Hello Kitty. Kita lawan Chelsea. Pas kita mau masuk, semua pemain udah incar baju. Habis game baju ya, buat aku ya. pakai bahasa apa itu? Bahasa tubuh. Aku sampai marah-marah di situ. Really? Kalian harus, I swear. Victor ada di situ, apapun aku bicara, dia bisa confirm itu. I said, kalian itu harus malu. Bagaimana kita mau mereka anggap kita serius? Belum masuk lapangan udah minta baju. Habis game itu kita dibantai 8-1 kan? I score 1 goal. I took it serious. Pemain lain cuma mau ketemu idola. Aku mau main buat habis itu, mereka tanya siapa pemain ini. Aku mau pemain ini coba di sana. So kamu Different udah tahu. goal. Different mindset. Satu masalah di Indonesia adalah ketika pemain lagi naik, penonton ikut. Ya, betul. Kalau dia udah di situ, yang penonton kita ini hanya cari salah mereka. Udah mulai sombong. Arogan. Dia pikir dia siapa? Ini pikir dia Ronaldo. Ini pikir dia Messi. Cancok. Udah usah dipanggil lagi. This is Indonesia. Kita. Impossible. Saya ngerti dalam Itu namanya konteks sepak jadi bola realistik. pragmatis. Nggak mungkin Tapi disampaikan pertanyaannya Bung Tawel. adalah, Kita kan udah bersusah payah nih dengan pemain naturalisasi. Kalau hanya buat itu ngapain? makanya pertanyaannya adalah, Masuk aku adalah gini. Kita juga harus lihat kalau Bung tadi bahasnya Australia, Saudi Arabia, Japan. Sekarang kalau oke, kita mau, kapan kalau Indonesia kita dominan? Sorry. tunggu. Enggak, karena Anda juga potong saya kan? Sorry. Saya belum selesai. Oke. Kapan ada dominan? Lawan Brunei dominan 6-0. Lawan Filipina 2-0. Kapan dominan? Lawan Vietnam Maret. menang Di juga. pertandingan pertama menang 1-0. Ya. Babak pertama position Vietnam loh. Baru kita dominan lawan Vietnam di Hanoi. Dan Waktu 3-0. Zhai Izes, Tom Hai, dan Ragnar masuk. Betul. Dia kan analisis sepak bola. Pertanyaannya, kalau pemain sudah dikasih, pertanyaan berikutnya Butuh taktikal. waktu juga. Kalau taktikal Butuh milik waktu. siapa? Areanya Pelatih. siapa? Oke. Pelatih. Oke, sebentar. Itu pertanyaan saya. Itu betul, itu technical, itu untuk pelatih. But, Bung, apakah pelatih itu nggak butuh waktu? Walaupun disuntik pemain sebanyak begitu. Berapa Apakah itu waktu nggak yang butuh sudah waktu? dikasih? Itu baru 3 bulan. 3 bulan di sepak bola nggak ada apa-apanya. Dengan ketemu 3 hari, 5 hari. Dia sejak 2020. Dia Tapi sejak 2020. ada peningkatan kan? Lah makanya itulah Dari 2020. analisis kita dalam menilai sebuah kinerja kepelatihan. Justru Sepak bola Indonesia hire dia Oke. supaya prestasi timnasnya naik Bisa di segala level. Oke. Mau AFF, mau AFC, maupun kualitas Oke, permainannya. sebentar, Bung Tol, bentar. Saya mau ke Bang Arya, Bang Arya. Kualitas permainannya harus Bang naik. Arya. pengamat yang bilang mereka pengamat.
Yang mereka bilang pengamat. Pengamat itu yang sebenarnya ikut rusak sepak bola Indonesia. Kenapa? Banyak yang nggak tahu bola. Kalau mereka nonton, mereka ikut kritik. Ya. Aduh, ke belakang lagi. Siapa bilang main bola nggak boleh ke belakang? Ya soalnya kan harusnya kamu ke belakang ke WC tadi dong. Sebelum main. Siapa bilang bahwa main bola kalau ke depan harus gol atau bola keluar nggak boleh belakang lagi? Aduh, lagi-lagi ke belakang. Kok mainnya belakang sih? Kayaknya kurang pede. No. Duh, kok bola lambung terus? Pasti komplain aja. Terus tiba-tiba bilang, hari ini performa ini sangat buruk. Itu dari pengamat. Padahal sebagai dari pelatih, pemain itu yang dianggap pengamat buruk, pelatih kasih main 90 menit. Kenapa? Karena menurut pelatih, ini pemain yang terbaik. Menjalankan tugasnya. Yes. Tapi dari pengamat kita, kenapa dia nggak diganti-ganti? Kenapa nggak diganti-ganti? So, masyarakat yang nonton udah dengar itu. Pengaruh. Oh, goblok. Ini sih mainnya kayak tolol. Kenapa? Kok nggak diganti-ganti? So, we have to educate. Kita harus ajarin masyarakat kita bagaimana mereka bisa lebih baik. Dan hanya jadi penonton, diam. Karena kalau kamu bagus, kamu bukan penonton. Kamu jadi pemain. Kalian soal El Holland Bakery, manusia paling istiqomah yang omongannya paling bisa dipegang sedunia ini. Yang dimana beliau mengeluarkan statement, kalau misalnya Doi menyarankan Peter Haustra, bener gak sih cara bacanya gitu? Ya intinya pelatihnya Borneo FC untuk menggantikan Sintayong di kursi kepelatihan timnas. Hey, my friend, kan biasanya Doi gitu kan. Katanya nggak pernah nonton Ligue 1. Tapi kok bisa-bisanya merekomendasikan pelatih Ligue 1? Orang mah nih gue bukannya mau nyontohin Doi ya. Doi gue sangat respect, hormat abangku. Kiblat perpanditan di Indonesia nih, caelah. Orang mah tuh istiqomah gitu. Kalau emang gak pernah nonton Ligue 1, gak pernah nonton. Kayak gua nih ya, kalau misalnya emang gak pernah nonton ya bilang. Jadi kalau emang ada ketidaktahuan soal Ligue 1, ya paling diomelin sama netizen gitu doang. Ini kan, aduh gimana ya. Gue gak tahu sekali lagi gameplaynya si Borneo FC di bawah Haustra ini kayak gimana. Sekarang di klasemen sementara Ligue 1 nih gue baru cek. Borneo ada di peringkat 5 boy. Dan ini dilansir dari Transfermarkt, biografi dari Peter Haustra. Silakan lu lihat nih di sini nih. Doi pernah menukangi Indonesia 1 kali di tahun 2015 sebagai caretaker doang, sementara doang. Kita kan tinggal 4 match lagi nih menuju Piala Dunia nih. Menuju menyelesaikan round 3 ini. Atas dasar apa harus mengganti Sintayong, pelatih yang udah punya pengalaman internasional, dengan Peter Haustra boy? Kalau misalnya emang bilang Sintayong mediocre, jadi kalau misalnya mau ganti pun gantinya level lebih tinggi lah. Masa dari Ligue 1, nanti apa bedanya sama Simon McManamy boy? Dulu Simon tuh juara sama Bayangkara, gue inget banget. Ditunjuk jadi pelatih timnas dan hasilnya kocak kan. Makanya ya, my friend, apa karena Haustra adalah orang Belanda dan lu merekomendasikan orang Belanda dengan alasan budaya? Kan lu kan pandit ya, bukan budayawan ya. Bukan Sujiwo Tejo kan lu. Udah lah boy, sampai dulu boy. Jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong. Oke, karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang. Maka dari itu gue mending berhenti dan mundur. Thank you. Makin kesini tuh kayaknya ya, omongan pengamat sepak bola yang bisa dipercaya itu cuma Bung Binder kayaknya. Yang lain tuh alah pelin-pelan dulu bilangnya. Yang penting Indonesia, yang penting bisa masuk Piala Dunia dulu. Walaupun dibantai di sana, di apapun di sana nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk dulu, ya kan? Sekarang beda lagi. Gara-gara kalah di Piala AFF dan segala macamnya, STE out, segala macam. Apaan? Kardus banget anjir. Gue sangat sepakat yang dibilang sama Bung Binder ya. Di negeri ini tuh sangat sulit bekerja secara jujur, secara benar. Yang diserang ketua PSSI, yang disuruh out STY, ya kan? Gara-gara Piala Mortal Kombat. Lagian ya, Bapak Sumarji, ketua Badan Tim Nasional kita udah bilang, Sintayong tetap di timnas dan Pak Erick Thohir tetap memegang sebagai ketua PSSI. Gak usah diadu domba.
Gak usah dibentur-benturin. Beliau juga berucap, posisi STY hari ini itu menurut beliau itu harus tetap dipertahankan. Kalau ada evaluasi, perbaikan itu harus. Kalau out, belum. Karena memang gak ada urgensi sama sekali. Lagian dari awal beliau juga udah bilang, dari awal kan memang tidak ada target di AFF. Ya kan, target kita adalah kaderisasi. Ya kan, AFF itu dipergunakan untuk kaderisasi. Cuma itu, udah. Nah, sekali lagi beliau menegaskan, jangan mengadu domba. Itu nggak baik, memang nggak baik, Pak. Jangan bikin suasana di federasi menjadi tidak baik. Perjuangan timnas Indonesia masih sangat-sangat berat di kualifikasi Piala Dunia. Mari kita fokus itu aja udah. Dan untuk elu ya, selain pengamat sepak bola yang pelin-pelan itu, dan untuk elu ya, elu siapapun kalian yang disewa menjadi buzzer, lu sadar nggak ha, kelakuan elu tuh bukan cuma mengganggu seorang STY, tapi juga timnas secara keseluruhan, bahkan rakyat Indonesia. Dan kalaupun misi kalian itu berhasil ya, misi kalian itu berhasil untuk memecat seorang STY, ganti pelatih baru pun siklusnya bakal tetap sama, nggak ada yang berubah kayak gitu terus aja terus, dengan mental 700 perak seperti elu, siapapun kalian buzzer-buzzer yang dibayar itu. Sehingga untuk yang terakhir kalinya, ya kan? Udahlah, come on man, mari kita bekerja sama aja. Saling support satu sama lain, ya kan? Karena mimpi kita untuk bermain di Piala Dunia sebentar lagi udah di depan mata. Kita masih punya match penting nanti bulan Maret. Hah? Masih ada match penting. Jangan membuyarkan fokus timnas, jangan membuyarkan fokus para pemain. Karena lu tahu, kelakuan lu itu dibaca juga beritanya sama pemain-pemain kita. Dibaca juga sama mereka. Udahlah, come on man, jangan merusak suasana. Mari kita mendukung timnas sampai titik darah penghabisan, sampai kita bisa lihat bahwa timnas Indonesia juga bisa bermain di Piala Dunia. Mimpi seluruh rakyat Indonesia. Vamos, bravo timnas. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda terbang tinggi. Bersama Bapak Erick Thohir, satu komando. Bersama Bapak Erick Thohir, satu padu. Bersama Bapak Erick Thohir, satu barisan. Eratkan barisan, jangan sampai terkecoh. Bersama saya, salam olahraga.